Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Bagaimana kabar malam hari ini? Semoga semuanya pada sehat-sehat saja teman-teman ya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau sedikit berbagi mengenai pengalaman saya ya. Bagaimana cara saya mengecek peralatan wifi saya. Di video saya yang sebelumnya itu sudah pernah saya bahas mengenai peralatan yang saya gunakan selama saya berkecimpung di jaringan, baik itu yang menggunakan LAN ataupun yang menggunakan fiber optik. Teman-teman mungkin bisa simak video saya yang ada di sebelah sini mungkin teman-teman ya. Silakan tonton aja di sini. Di situ saya jelaskan mengenai peralatan apa saja yang saya gunakan selama saya berkecimpung di dunia jaringan internet. Nah, di kesempatan yang di video itu juga saya juga menyebutkan mau sedikit membagi pengalaman kepada teman-teman semua bagaimana mengetahui atau mengecek kabelan dan fiber optik itu dengan menggunakan alat ukur. Jadi seperti yang saya kasih tahu di video sebelumnya, untuk mengecek kabelan kita bisa menggunakan line tester. Dan jika kita ingin mengecek redaman sebuah fiber optik, nanti kita bisa menggunakan OPM. Mungkin di sini saya hanya akan memberitahukan bagaimana cara menggunakan ya teman-teman ya. Bagaimana cara menggunakan dan bagaimana cara membaca dari alat ukur itu, dan untuk bagaimana cara penyambungannya sampai dengan nanti pengetesan, mungkin nanti saya akan buatkan setelah setelah saya agak senggang teman-teman ya. Jadi nanti saya mungkin bisa buatkan video lain yang sedikit mungkin teman-teman yang bagi teman-teman yang masih pemula, yang belum mengerti bagaimana cara penyambungan LAN, terus bagaimana cara menggunakan testernya ini, nanti bagaimana oke apa enggak, nanti mungkin saya buatkan di video nanti ya yang selanjutnya ya. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan sebagai media ya. Ini kebetulan saya sudah menyiapkan satu buah kabelan. Kabelan ini saya pasang dengan strike ya, strike. Jadi pola yang saya bikin di di RJ45 ini adalah sistem strike, bukan sistem cross. Sistem strike itu apa, sistem cross itu apa, silakan teman-teman bisa mencari referensi bagaimana penyambungan untuk cross dan bagaimana untuk penyambungan untuk strike. Pada kesempatan kali ini saya nggak akan membahas mengenai sistem pemasangan itu penyambungan RJ45, tapi saya hanya akan sedikit memberitahu ke teman-teman bagaimana sih kita mengetahui kabelan yang kita sudah pasang RJ45 ini sudah berfungsi seperti yang kita harapkan. Jadi saya di sini memasang untuk strike. Jadi nanti saya akan metes dengan menggunakan alat tester ini apakah benar-benar untuk kabel LAN ini sudah terpasang strike. Nanti akan teman-teman nanti akan bisa melihat di monitornya yang ada di kabel tester LAN ini. Terus yang kedua untuk fiber optik ini saya kebetulan akan mempraktekkan untuk pembacaan dari path-core ya teman-teman ya. Jadi nanti bagaimana saya mengetahui berapa nilai dB dari path-core ini. Tentunya ini mungkin nanti hanya simulasi aja teman-teman. Jadi saya menggunakan center, terus nanti menggunakan OPM, nanti dibaca berapa. Jadi di sini mungkin sedikit berbagi bagaimana sih caranya membaca redaman dari sebuah OPM, dari sebuah fiber optik menggunakan OPM ya. Oke, langsung aja saya mulai teman-teman. Yang pertama mungkin saya akan sedikit membagikan cara pengetesannya menggunakan line tester. Tapi sebelum saya mempraktekkan, mungkin bagi teman-teman yang masih awam line tester itu seperti apa, ini tampilannya kayak gini teman-teman ya. Mungkin kalau kelihatan teman-teman, di sini itu ada saklarnya on, off, sama blink. Jadi blink ya.
Jadi nanti tinggal teman-teman bisa posisikan saklar ini di posisi on. Contohnya kayak gini. Nah ini saya posisi on ya. Nah, kayak gini nanti. Kalau kita posisikan di sebelah sini ya, nah, nanti hasilnya beda blinknya ya. Nah, gitu ya. Nah, karena kita mau ngetes nanti posisinya di posisi on dan nanti teman-teman bisa melihat lampu di nomor-nomor ini ya, nomor 1 sampai dengan nomor 8 itu nanti akan menyala sesuai dengan urutan kabel yang kita pasang, dan nanti di sini akan kelihatan urutannya sama apa enggak ya. Nanti sama-sama kita simak teman-teman ya. Nah, cara penyambungannya kabelan di sini bagaimana? Nah, di sini kan teman-teman bisa melihat dari soket yang ada di line tester ini ada yang menggunakan RJ45 yang 8 pin dan 6 pin ya kan. Nanti teman-teman gunakan sesuai dengan yang teman-teman buat. Karena saya di sini menggunakan RJ45 yang 8 pin, jadi nanti saya akan mengkoneksikan dengan yang menggunakan 8 pin ya. Dan ini baterainya ini modifan teman-teman ya, jadi ini biar saya nggak sering ganti baterai, atau maksudnya baterainya kemarin kan bawaannya kan udah ngedrop ya, jadi saya ganti karena saya punya banyak spare baterai kayak gini, ya udah saya pakai aja. Yang penting awet teman-teman ya, yang penting awet. Oke, langsung aja teman-teman, bagaimana cara pengetesannya, bagaimana cara kita mengetahui di line tester ini, ayo sama-sama kita lihat teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung aja praktek bagaimana cara kita mengecek untuk kabelan ini. Yang pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah silakan teman-teman koneksikan kabelannya di bagian yang RJ45 ya. Yang sebelah sini kan yang buat RJ11 ya. Nanti teman-teman silakan konekkan seperti ini. Kabelannya silakan teman-teman colokkan ke bagian yang RJ45. Nah, ini misalkan gini, ini tinggal teman-teman colokkan aja kedua sisinya ya teman-teman ya. Di kedua sisi, yang sisi satu dengan satunya. Setelah teman-teman koneksikan seperti ini, tinggal yang teman-teman lakukan adalah silakan teman-teman posisikan ke on atau ke S. Kalau ke on itu blinknya akan lebih cepat ya. Sedangkan kalau ke S itu akan lebih lama. Bedanya hanya delay saja. Oke, kita on ya teman-teman. Silakan nanti teman-teman lihatin di setiap angka ini nanti akan berjalan secara berurutan. Berarti crimping kita yang menggunakan strike itu berarti kita berfungsi dengan normal atau sesuai dengan rumus strike ya. Jadi nggak salah pemasangan ya. Nanti sama-sama silakan teman-teman lihat di bagian yang di lampu sini dan yang di lampu sini, nanti akan hidup berbarengan. Oke, langsung aja saya posisikan ke on dan nanti saya akan tes ke S, jadi biar teman-teman tahu bedanya di mana. Oke, saya coba dulu di on, posisi on. Dah, ini lampu teman 1, 2, terus 6, 7, 8, balik lagi ke 1 ya kan, urut kan teman-teman ya. Jadi yang sebelah sini, yang di sebelah sini nyalanya berurutan sama. Jadi nggak ada yang silang atau yang salah. Jadi secara teorinya bahwa kabel ini sudah sesuai crimpingannya, yaitu secara straight. Dan saya akan mencoba yang kedua, saya akan posisikan lampunya ke posisi S switchnya ini. Nanti dia akan ngeblinknya atau scan-nya lebih lambat. Ya kan? Nah, jadi teman-teman bisa melihat 4, 5, 6, 7, 8, balik lagi 1, 2, 3 sampai 8. Nah, satu poin teman-teman ya, bagaimana hasil crimpingan kita bagus, nggak ada masalah. Teman-teman sebenarnya bisa melihat dari nyala LED-nya. Jadi kalau misalkan nyala LED-nya di sini terangnya sama, ini kan kalau dilihat dari nomor 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan 8 itu nyala LED-nya itu terangnya sama. Jadi crimpingannya bagus, kabelnya terkoneksi dengan bagus.
Nanti teman-teman kalau misalkan suatu saat menemukan ada masalah di kerimpingannya itu sudah mulai jelek, pasti nanti akan kelihatan terbaca di sini. Ada yang sedikit redup, yang nggak jelas itu, atau hanya kayak kelirik gitu ya, jadi nggak terang kayak gini, itu menandakan bahwa di bagian kabel tersebut sudah ada masalah, entah itu di kerimpingan atau entah itu di kabelnya. Oke teman-teman ya, bisa dipahami ya, bisa dimengerti ya. Jadi caranya mengetes kabelannya sesuai kerimpingannya udah bagus apa enggak ya seperti ini ya kan, seperti ini, nyalanya sama, urutannya sama sesuai dengan kerimpingan kita. Jika kita menggunakan strike atau kita menggunakan cross, nanti akan terbaca di sini sesuai rumus. Kalau strike itu urutannya bagaimana, kalau cross itu urutannya bagaimana. Oke ya teman-teman ya, semoga bisa dipahami ya untuk pengetesan menggunakan kabelan. Jadi simpel kayak gini teman-teman ya, simpel kayak gini. Nanti teman-teman juga bisa troubleshooting dengan menggunakan LAN tester ini jika ada masalah di jalur LAN-nya. Oke, saya off ya teman-teman ya, saya matiin dulu. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah saya tadi mempraktekkan bagaimana kita mengetahui dari kerimpingan LAN menggunakan LAN tester, selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana cara kita mengetahui fiber optik ini. Jadi dB-nya itu berapa. Di sini saya hanya akan simulasikan menggunakan senter ya teman-teman ya, senter visual volt ini. Mungkin teman-teman nanti di praktek di lapangan bisa menggunakan langsung dari mungkin HTB atau mungkin dari ONT. Silakan teman-teman nanti sesuai teman-teman aja, karena sini saya hanya akan memberitahukan bagaimana cara membacanya. Jadi saya cuma akan simulasikan menggunakan lantas center kayak gini. Jadi yang dibutuhkan adalah satu buah center. Center ini kondisinya udah menyala. Nah, kan teman-teman ya, bisa lihat ya, ini udah menyala. Nah, kan kelihatan kan ya teman-teman ya. Nah, terus yang kedua yaitu OPM. Terus yang ketiganya adalah fiber optiknya. Dan saya kali ini mempraktekkan dengan menggunakan faktor. Langkah pertama adalah teman-teman kalau misalkan beli yang sudah jadi itu di ujung sini itu ada pembungkusnya ya, istilahnya ada apa namanya teman-teman, ada pengamannya ya, pelindungnya. Jadi silakan teman-teman buka. Nah, kalau udah dibuka tampilannya kayak gini teman ya. Jadi tampilannya modelnya kayak gini, tinggal teman-teman silakan ini dipasangkan di bagian sini sampai masuk ya teman-teman ya, kayak gini. Nah, ini udah masuk. Nah, setelah sudah masuk, kita tes dulu di sini apakah sinarnya sampai. Nah, kita tes di sini teman. Nah, tuh sinarnya tuh ya. Nah, udah sampai ya teman-teman ya. Jadi sinarnya udah ada, ya kan? Kalau misalkan di sini tuh bleed kan ya. Nah, berarti ini udah sampai di bagian ujung sini. Sekarang ini tinggal teman-teman masukkan ke bagian OPM. Saya matikan dulu ya, saya matikan dulu lampunya. Saya ambil OPM dan saya copot dulu penutupnya, saya pasang dulu di bagian sini di OPM. Terus setelah kayak gini ya teman-teman ya, yang satu di sini, yang satu di sini, silakan teman-teman nyalakan OPM-nya. Nah, terus di sini yang terpenting adalah teman-teman di bagian atas ini usahakan di 1310 pembacaannya ya. Karena kalau misalkan lambdanya ini ya, ini lambda teman-teman ya. Kalau lambdanya ini ditekan ini beda-beda. Ada 1490, 1550, 1577, 1625, 850, 980. Silakan teman-teman di 1310 ya. Di 1310. Terus setelah kondisi kayak gini ya, ini kan kondisinya udah terkoneksi baik yang di center yang di sini. Silahkan teman-teman tinggal menyalakan dari senternya. Nah, tuh terbaca teman-teman ya, terbaca sebesar minus 10,37 dB ya teman-teman ya. Jadi yang dibaca adalah di bagian dBm ini minus 10,3 ya 39 sampai 40-an lah. Jadi minus 10,3,4 dB ya. Jadi nilainya yang di sini teman-teman ya, bukan yang bawah.
Jadi yang minus dB ini adalah minus yang terbaca dari fiber optik. Mungkin nanti jika teman-teman memasang atau membuat fast connector untuk fiber optik yang mungkin panjangnya 250 atau mungkin sampai 500 atau berapa, mungkin nanti tentunya pasti nilai dB-nya akan berbeda-beda ya kan. Dan standarnya berapa sih dB yang boleh dilewatkan oleh sebuah fiber optik, itu tentunya ada standarnya. Kalau misalkan lebih dari sekian dB itu mungkin nanti akan mengganggu koneksi internet, tapi kalau terlalu kecil juga mungkin nggak akan bagus juga mungkin ya, karena saya juga belum pernah mendapatkan yang di bawah minus 1. Rata-rata yang saya dapat adalah di rata-rata di minus 10 dB, karena saya masih menggunakan HDP ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya, jadi semoga bisa dimengerti ya. Jadi caranya pembacaannya adalah skalanya lambdanya di 1310, untuk pembacaan dB-nya ada di ini, di bagian ini minus 10,44 dB. Mungkin nanti kalau teman-teman menggunakan tester visual fault log lampu senter inilah bahasanya, lampu senter ini beda wattnya atau segala macam, mungkin nanti hasilnya akan berbeda ya. Karena saya kebetulan punyanya yang ini ya, jadi mungkin hasilnya segitu. Mungkin kalau teman-teman menggunakan lampu yang ininya kapasitasnya berbeda, mungkin hasilnya akan berbeda juga ya kan. Untuk aktualnya silahkan mungkin teman-teman bisa melakukan ini. Mungkin ini istilahnya ini ujungnya dari yang ke masuk ke router teman-teman, atau istilahnya yang keluar dari HTBA ini baru masuk ke sini ya kan, ke OPM-nya nanti ketahuan berapa sih dB-nya gitu ya. Ya mungkin gambarnya itu teman-teman ya, silakan teman-teman yang istilahnya mau mencoba untuk cara mengecek untuk fiber optik bisa menggunakan langkah-langkah seperti ini. Semoga sedikit membantu buat teman-teman yang mau mencoba untuk bermain di fiber optik. Oke, teman-teman, itu tadi ya sedikit penjelasan saya mengenai bagaimana sih kita mengetes sebuah kabel LAN dengan menggunakan last tester dan sebuah fiber optik menggunakan OPM. Ya, setidaknya gambarnya itu teman-teman. Jadi mungkin nanti teman-teman yang istilahnya mau mencoba untuk bagaimana sih saya mengetesnya kabelan dan fiber optik, silahkan mungkin teman-teman bisa melakukan seperti yang saya lihat teman-teman, yang saya informasikan tadi ya, gitu ya teman-teman. Mungkin nanti lebih di lapangan teman-teman mungkin nanti akan lebih familiar, dan mungkin lama kelamaan juga nanti akan mengerti. Oke, itu aja teman-teman mengenai sedikit informasi buat teman-teman mengenai bagaimana cara menggunakan alat ukur yang kita gunakan buat jaringan. Semoga sedikit menginspirasi teman-teman yang mau istilahnya mencoba. Semoga bermanfaat, dan saya ucapkan buat teman-teman yang sudah setia menonton channel Agus Putra Wates, saya ucapkan banyak terima kasih sudah setia mengikuti video-video saya. Dan buat teman-teman yang baru kali ini ketemu channel saya ucapkan banyak terima kasih sudah mau sudi mampir ke channel saya. Oke, selamat malam, selamat beristirahat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.